Belajarlah untuk mengontrol emosi Anda, amarah Anda. Kenapa? Karena amarah yang tak terkendali punya efek bisa membunuh jiwa. Yesus mengatakan dalam perikop Injil hari ini, kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau orang marah luar biasa dan tidak mampu mengendalikan emosinya, yang sering terjadi adalah perkataan kasar muncul keluar dari mulut kita. Mungkin juga tindakan yang kasar kita lakukan kepada orang lain. Ada juga yang menghancurkan benda-benda sekitarnya, mengambil vas bunga lah, membanting piring lah, melempar pisau lah. Ada loh terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan tindakan kita seperti itu, dengan perkataan kita seperti itu? Kita membunuh karakter orang lain. Kita membunuh jiwa orang lain. Betapa banyak orang di sekitar kita yang menderita karena sikap kita seperti ini. Tidak mampu mengendalikan emosi. Orang tua terhadap anak-anak. Lihat, banyak anak-anak mengalami luka batin karena perkataan orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang tua mengatakan, oh ya saya sadar, saya akan memperbaiki. Tapi kemudian kita mengulangi lagi. Kenapa? Kita tidak pernah belajar mengontrol emosi kita. Demikian juga pada pasangan Anda. Banyak yang merasa bahwa dirinya superior kepada pasangan atau kepada anak-anak. Kalau mereka sudah bisa membentak dengan suara yang tinggi dan mereka semua di depannya tunduk, termasuk pasangan dan anak-anak. Bayangkan, kalau orang yang Anda cintai harus menderita batin, betapa luar biasa penderitaan yang Anda timbulkan bertahun-tahun dalam kehidupan mereka, mungkin sepanjang hidup mereka. Jika Anda mengalami susah mengatur atau mengontrol emosi, belajarlah. Meditasi itu baik untuk membantu Anda mengontrol emosi Anda. Dan kalau Anda juga sedang marah, Anda sadarkan diri Anda, no, saya tidak akan meledak. Tarik napas, atau mungkin Anda harus meninggalkan tempat itu sejenak untuk mengontrol emosi Anda lebih dahulu, mengolahnya lebih dahulu, dan kemudian Anda bisa berbicara lebih baik ketika emosi Anda sudah mulai reda. Daripada Anda meledak-ledak begitu saja sehingga semua yang ada di kebun binatang pun keluar dari kandangnya. Yang saya maksud adalah semua nama binatang Anda sebutkan, pedong lu, kerbau, monyet lu, babi lu, semuanya keluar yang kasar. Itu akan tinggal di hati orang lain dan akan menjadi luka batin. Maka para pendengar yang beriman, kita belajar bahwa kita mengendalikan diri kita, emosi kita, sehingga kita tidak perlu mengatakan hal-hal yang menghancurkan harga diri orang lain. Seperti misalnya Yesus katakan dua kata ini, kafir. Di dalam bahasa Ibrani berarti rakah. Itu seperti kalau orang menarik dahak di sini dan kemudian meludahi orang lain. Itu merupakan sebuah penghinaan yang luar biasa kepada sesama. Dan seringkali kata-kata yang kita ucapkan, entah itu punya arti atau tidak sama sekali, sudah membunuh dan mempermalukan orang lain. Dan juga kata jahil yang berarti bodoh, itu hanya ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Dan hukuman terhadap orang yang bodoh adalah itu kebinasaan. Dan siapalah kita manusia sehingga kita mengadili orang lain akan binasa? No. So, jika Anda ingin memiliki relasi yang tetap baik dengan sesama, terlebih dengan orang-orang yang Anda cintai, belajar mengendalikan emosi Anda. Yang kedua, dengan mengendalikan emosi Anda sendiri, Anda sebenarnya juga menjaga kedamaian di hati Anda. Anda akan memiliki hati yang damai, dan dengan kedamaian Anda bisa juga menyapa orang lain dengan penuh kelemah lembutan. Tuhan ajari kami untuk mengendalikan diri kami. Juga pada saat kami mengalami emosi yang tinggi, kami mohon bantu kami dengan roh dan kebijaksanaan agar kami dapat bersikap lebih bijaksana mengendalikan diri kami. Dan semoga dengan emosi yang lebih terkendali, kami juga dapat membangun relasi yang lebih baik dengan sesama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.